warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para pendengar setia podcast Belajar Masa Kini. Pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu perkembangan peserta didik dengan menghadirkan 6 mahasiswi yang penuh semangat. Pada semangat gak nih? Semangat dong. Semangat dong pastinya. Oke. Sebelum kita memulai sesi podcast kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan sebagai host, dan mungkin akan dilanjutkan dari narasumber yang berada di sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Alfitah dari Prodi Pendidikan Kimia. Halo, aku Dinda Savitri dari Prodi Pendidikan Fisika. Halo, aku Diana Ayu Rahmania dari Prodi Pendidikan Fisika. Halo semuanya, aku Nada Sabila dari Pendidikan Kimia. Halo semuanya, aku Siti dari Sulfani dari Prodi Pendidikan Kimia. Halo semuanya, aku Safira Bismillah dari Pendidikan Kimia 2023. Oke, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Di sini kira-kira menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik? Oke, mungkin aku jawab ya. Menurut saya itu tuh perkembangan peserta didik itu tuh merupakan proses perubahan atau pertumbuhan dari seorang individu. Itu mulai dari fisiknya, mulai dari kognitifnya, mulai dari sosialnya dan sebagainya dari waktu ke waktu. Nah, sebagai guru kita ini kan pasti ada tuh kaitannya dengan perkembangan peserta didik. Jadi kita itu harus memahami perkembangan peserta didik supaya peserta didiknya itu tuh kitanya tuh gampang gitu menerima informasinya dan kita menyampaikannya juga sesuai dengan perkembangan mereka. Benar banget nih Nida. Untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor nih dalam mempengaruhi perkembangan dan peserta didik. Faktornya itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri si peserta didik ini. Misalkan nih faktor genetik, itu contohnya berupa kecerdasan, lalu ada faktor psikologis dan juga ada faktor fisiologis. Kemudian untuk faktor eksternal itu dapat berupa faktor dari pola asuh keluarga, lalu juga ada faktor masyarakat, faktor lingkungan dan juga faktor dari kesehatan itu sendiri. Baik, nah kan yang kita tahu teori dari perkembangan peserta didik ini kan ada banyak ya. Mungkin boleh diceritakan beberapa teori dari yang kalian tahu selama di perkuliahan? Oke, mungkin teori yang bisa dibilang ini terkenal banget, kayaknya kalian juga udah pada tahu ya. Ini tuh ada namanya teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa perkembangan mental anak ini terjadi melalui 4 tahap yang berbeda-beda, dan masing-masing tahap tersebut itu memiliki karakteristik juga kemampuan kognitif yang unik. Nah, tahapan tersebut itu ada 4, yaitu ada sensori motor, ada praoperasional, ada operasional konkret, dan operasional formal. Teori ini tuh menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya, dan bahwa mereka itu berpikir dan belajar dengan cara yang berbeda-beda juga pada setiap tahap perkembangannya. Nah, pendidikan dan pengasuhan anak itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Nah, hal ini tuh kenapa harus dilakukan itu untuk mendukung pertumbuhan mental yang lebih optimal. Oke, baik. Berarti tiap fase dari perkembangan anak itu berbeda-beda ya. Mungkin boleh dikasih contoh nanti, Kak? Ya, betul banget tuh. Ini tuh sangat berbeda-beda tiap tahapnya. Buat contohnya boleh banget nih. Contohnya itu misalkan ada pada tahap sensori motor, ini tuh kita dapat menggunakan mainan edukatif atau melibatkan indera seperti mainan berwarna cerah atau bertekstur dan berbunyi yang bisa menarik perhatian sang anak, sehingga anak itu lebih mudah memahami gitu. Sedangkan pada tahap operasional formal, nah kita ini bisa menyediakan tantangan intelektual yang memerlukan pemikiran kritis dan logis, seperti tugas proyek, eksperimen, ataupun diskusi kelompok. Oke, karena tadi Nazila sudah menjelaskan tentang teori kognitif, di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial dari Erikson. Teori ini itu fokus pada bagaimana anak-anak membangun identitas dan rasa kompetensi melalui 8 tahap psikososial. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap ini berlangsung pada usia 0 hingga 1 tahun. Nah, yang kedua itu ada tahap autonomi versus rasa malu dan ragu di usia 1 hingga 3 tahun. Nah, yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah di usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ada kerajinan versus inferioritas di usia 6 hingga 12 tahun. Yang kelima ada identitas versus kekacauan peran, yaitu di usia 12 hingga 14 tahun. Yang keenam ada intimasi versus isolasi, yaitu di
usia 18 hingga 40 tahun. Berarti kita masuk di tahapan ini nih guys, di tahapan intimasi versus isolasi. Nah, selanjutnya itu tahapan ketujuh itu ada generativitas versus stagnasi, yaitu di rentang umur 40 hingga 65 tahun. Dan yang terakhir itu ada tahapan integritas versus keputusasaan, yaitu usia 65 tahun ke atas. Baik, terima kasih penjelasannya Najwa dan Cika. Oke, baik. Untuk Cika nih, kira-kira teori dari yang telah kamu sebutkan yaitu Erikson ini bisa nggak sih diterapkan secara praktis dalam lingkungan pendidikan yang sehari-hari? Bisa banget dong. Nah, karena teori ini tuh sangat berguna untuk pendidik karena memberikan panduan tentang kebutuhan perkembangan peserta didik pada setiap tahapan. Nah, kita sebagai guru nantinya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan psikososial dengan memberikan lingkungan emosional, kesempatan untuk mandiri, dan umpan balik yang positif. Nah, dengan memahami tahapan ini, kita sebagai guru itu bisa lebih efektif dalam membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka. Baik, terima kasih Cika. Kira-kira nih dari kalian ada nggak sih teori lain selain yang disebutkan oleh Najwa dan Cika? Nah, ada nih tokoh yang bernama Vygotsky yang menemukan konsep tentang zona perkembangan proksimal atau juga ZBD, yaitu tentang kemampuan yang dapat dicapai seorang anak dengan bantuan orang lain. Ada contoh lainnya, saat seorang anak belajar memecahkan masalah, kita juga bisa membantu mereka dengan memberikan petunjuk dan saran. Wah, menarik banget ya nih pembahasan pada podcast kali ini. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit dari yang telah kita bahas. Mungkin dari definisi perkembangan peserta didik yaitu perubahan dan pertumbuhan yang dialami individu secara fisik, mental, dan sosial dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, benar banget nih Noval. Di podcast ini juga tadi udah dijelasin ya, faktor-faktor itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu faktor genetik, faktor psikologis, dan juga faktor sosiologis. Untuk faktor eksternalnya itu faktor dari pola asuh keluarga, terus juga ada faktor masyarakat, faktor lingkungan, dan juga faktor sekolah. Nah, kemudian di podcast ini kita juga udah membahas 3 teori ya teman-teman. Ada teori Vygotsky, terus juga ada teori Jean Piaget, dan juga ada teori Erikson. Wah, mantap sekali atas tambahannya Safira, terima kasih. Mungkin untuk kali ini sekian dari podcast kali ini ya. Terima kasih atas ilmunya untuk teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.